Coba bayangin, kalian lagi nyetir sendiri jam 2 pagi, hujan deras, jalanan sepi, kabut tebal menutupi pandangan. Terus, tiba-tiba mobil yang kalian bawa terasa jauh lebih berat, padahal gak ada seseorang pun yang naik. Kira-kira kalian bakal tetap lanjut atau langsung putar balik? Nah, kisah yang bakal aku ceritain malam ini, konon benar-benar dialami oleh seseorang saat melintasi di Alas Roban, Jawa Tengah. Dan setelah kejadian itu, dia nggak pernah lagi berani melewati jalur tersebut sendirian saat tengah malam. Selamat datang di channel Malam Bersama Jarod. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir di video ini. Ini adalah video pertama di channel ini. Jadi, semoga kalian betah menemani aku mendengarkan kisah-kisah horor yang diangkat dari kisah nyata. Kalau kalian suka cerita horor yang diambil dari kisah-kisah yang konon pernah terjadi dan masih sering jadi pembicaraan masyarakat, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe karena bakal ada cerita yang menyeramkan lainnya yang siap menemani malam kalian. Oke, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya. Tokoh dalam kisah ini bernama Dito. Malam itu, dia sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Pekalongan setelah menyelesaikan urusan pekerjaannya yang molor sampai larut malam. Karena merasa kondisi tubuhnya masih kuat dan ingin cepat sampai tujuan, Dito memutuskan tetap berangkat meski waktu sudah menunjukkan pukul jam 2 dini hari. Saat itu hujan turun tanpa henti, mengguyur jalanan berkelok di kawasan Alas Roban. Jalur yang terkenal panjang, gelap, dan diapit hutan jati kanan kiri. Awalnya perjalanan masih terasa biasa saja. Mesin mobil bekerja normal. Wiper terus bergerak menyapu derasnya hujan. Sementara lampu mobil berusaha menembus jalanan yang mulai tertutup kabut. Tapi makin lama kabut itu justru makin tebal. Jarak pandang yang tadinya masih cukup jelas, perlahan tinggal beberapa meter saja. Pohon-pohon jati di pinggir jalan cuma terlihat seperti bayangan hitam yang sedang berdiri diam di balik kabut. Kalau kalian pernah lewat jalan seperti itu, pasti paham rasanya. Jalanan licin, suasana sunyi, ditambah hujan yang gak berhenti-berhenti. Mau gak mau, fokus harus benar-benar ke depan. Ya nggak? Awalnya Dito cuma mengira itu perjalanan malam biasa. Sampai akhirnya, radio yang sejak tadi menemani perjalanan mendadak mati total. Bukan karena volumenya mengecil, bukan juga karena sinyalnya hilang, tapi benar-benar mati begitu aja. Seketika suasana di dalam mobil berubah sangat sunyi. Yang terdengar sekarang cuma suara mesin mobil dan hujan yang menghantam atap mobil seperti kerikil yang dilempar tanpa henti. Dan anehnya, entah cuma perasaan atau bukan, Dito mulai merasakan ada sesuatu yang perlahan membuat suasana di dalam mobil terasa beda. Awalnya Dito masih berusaha berpikir positif. Mungkin radio mobilnya memang lagi rusak. Toh namanya juga barang elektronik. Kadang memang suka tiba-tiba ngadat sendiri, ya kan? Jadi dia memilih tetap fokus ke jalan daripada kepikiran yang macam-macam. Dito mulai merasakan hawa dingin yang gak biasa. Padahal AC mobil sama sekali nggak ditambah. Bahkan posisinya masih seperti tadi. Anehnya, hawa dingin itu seperti datang dari arah kursi belakang. Semakin lama semakin terasa, bahkan sampai membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Dito sempat melirik kaca spion tengah, tapi nggak ada apa-apa. Kursi belakang masih terlihat kosong. Ah, mungkin cuma karena kecapean, pikirnya sambil terus menyetir. Beberapa menit kemudian, dari ekor matanya, Dito seperti melihat sesuatu berwarna putih berdiri diam di antara deretan pohon jati. Reflekslah dia menoleh, tapi saat dilihat langsung, gak ada apa-apa. Yang terlihat cuma pepohonan, kabut tebal, dan hujan yang makin turun deras. Dito mulai berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau itu cuma ilusi karena pandangannya terlalu kabut. Namun, baru beberapa meter mobil kembali melaju. Tiba-tiba, mobil yang dikendarainya terasa jauh lebih berat, seperti ada yang numpang. Rasanya seperti ada beban yang sangat besar yang baru saja menekan bagian belakang mobil. Padahal jalan yang dilewati masih sama. Gak ada tanjakan, gak ada lubang besar. Mesin mobil juga masih menyala normal. Tapi laju mobil terasa seperti sedang membawa muatan yang sangat besar. Di saat itulah firasat Dito mulai benar-benar gak enak. Dengan tangan yang mulai bergemetaran, dia perlahan mengangkat pandangannya ke arah kaca spion tengah. Dan saat itulah
Nafas Dito seperti berhenti seketika di kursi belakang. Kini sudah ada seseorang yang duduk diam tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Awalnya Dito nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia sempat berkedip beberapa kali, berharap itu cuma bayangan karena kabut atau pantulan cahaya dari luar. Tapi semakin lama diperhatikan, sosok itu tetap ada, duduk diam di belakang dengan balutan kain kafan yang sudah terlihat kusam dan basah. Kepalanya menunduk tanpa sedikit bergerak. Seketika jantung Dito berdetup semakin kencang. Tangannya yang memegang setir mulai berkeringat dingin. Belum sempat pikirannya merencanakan apa yang sedang terjadi. Aroma menyengat tiba-tiba memenuhi kabin mobil. Baunya aneh, seperti campuran kapur barus dan daging yang sudah membusuk. Sampai membuat Dito spontan menahan nafas, ingin muntah. Suasana di dalam mobil berubah begitu berat. Gak ada suara apapun dari sosok itu. Dia hanya duduk diam. Tapi entah kenapa, kehadirannya justru terasa jauh lebih menyeramkan daripada kalau dia bergerak. Dito ingin berteriak, tapi dia tetap fokus pada jalan. Ingin membuka pintu lalu lari sejauh mungkin. Tapi tubuhnya seperti sulit digerakkan. Yang bisa dia lakukan cuma menggenggam setir semakin erat sambil terus menatap jalan di depannya. Sesekali matanya kembali melirik kaca spion dan setiap kali dilihat, sosok itu masih ada, masih duduk di tempat yang sama, diam begitu aja, masih menundukkan kepalanya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sampai akhirnya, saat Dito memberanikan diri menginjak pedal gas lebih dalam, sesuatu yang benar-benar di luar akal mulai terjadi. Begitu pedal gas diinjak lebih dalam, Dito berharap bisa segera keluar dari jalur yang terasa semakin mencekam itu. Tapi harapan itu langsung sirna begitu aja. Tanpa terdengar suara apapun, sosok yang sejak tadi duduk di kursi belakang perlahan mengangkat kepalanya. Dalam hitungan detik, wajahnya sudah berada tepat di samping telinga Dito. Dito langsung membeku dan dari jarak sedekat itu, wajah sosok tersebut terlihat hancur, kulitnya menghitam dan rusak, sementara rongga matanya tanpa kosong. Belum sempat Dito bereaksi, terdengar sebuah bisikan lirih dengan suara serak, seolah keluar dari tenggorokan yang robek. "Antar aku pulang." Kalimat itu terdengar pelan, tapi cukup membuat tubuh Dito gemetar. Bersamaan dengan bisikan itu, aroma anyir bercampur kapur baru semakin menusuk memenuhi kabin mobil. Nafas Dito mulai tidak beraturan. Jantungnya seperti mau copot. Dia ingin menoleh, tapi lehernya terasa kaku. Lalu, teror itu mencapai puncaknya. Ikatan kain di bagian kepala sosok tersebut perlahan terlepas dengan sendirinya. Rahang bawahnya terlihat menggantung. Sementara lidahnya yang panjang menjulur perlahan. Dalam sekejap, Dito merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pipinya. Belum selesai sampai di situ, dua tangan yang dingin dan membusuk tiba-tiba mencengkram lehernya dari belakang. Dito langsung panik dengan sisa tenaga yang dia miliki. Dia membanting setirnya sekuat tenaga sambil berteriak histeris. Dan di detik berikutnya, brak! Dito kecelakaan. Mobil yang dikendarainya menghantam pembatas jalan dengan keras. Pandangan Dito langsung gelap. Ia pun kehilangan kesadaran di tengah derasnya hujan malam itu. Sekitar setengah jam kemudian, Dito perlahan membuka matanya. Suara ketukan di kaca mobil membuatnya tersadar dari pingsan. Di luar terlihat sosok supir truk yang sedang memastikan keadaannya. Beruntung, nyawa Dito masih selamat. Meski begitu, tubuhnya masih gemetar hebat. Nafasnya belum juga kembali normal setelah kejadian yang baru saja dia alami. Dengan perlahan Dito memberanikan diri menoleh ke arah kursi belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jok belakang pun terlihat bersih. Melihat Dito yang masih syok, supir truk itu akhirnya berkata pelan, "Mas beruntung masih dikasih selamat." Dito hanya menatapnya tidak mampu menjawab. Pria itu lalu menunjuk ke arah jurang yang berada tidak jauh dari lokasi Dito kecelakaan. Dia berkata, "Seminggu yang lalu ada korban tabrak lari yang mayatnya dibuang ke jurang bawah sana. Sampai sekarang pelakunya belum ketemu." Mendengar cerita itu, jantung Dito kembali berdetup kencang. Belum selesai, supir itu kembali berkata dengan wajah pucat, katanya mobil yang dipakai pelaku bentuknya sama persis seperti mobil sampean, Mas. Dito langsung terdiam, tatapannya mengarah ke jurang yang gelap gulita. Sementara semua kejadian yang baru saja dialami
seolah mulai menemukan jawaban. Saat menatap jurang yang gelap itu, Dito akhirnya menyadari satu hal yang membuat tubuhnya kembali merinding. Sosok yang tadi muncul di dalam mobil ternyata bukan sekedar ingin menumpang. Arwah korban itu mengira Dito adalah orang yang telah membuang jasadnya ke jurang seminggu sebelumnya. Karena jasadnya tidak pernah dimakamkan dengan layak, tali pocongnya pun belum pernah dilepas. Itulah sebabnya arwahnya masih terus berusaha mencari jalan untuk pulang. Entah apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Yang jelas, sejak kejadian tersebut, Tito mengaku tidak pernah lagi berani melintas alas roban sendirian saat tengah malam. Dan sampai sekarang, kisah ini masih sering diceritakan oleh sebagian warga dan para supir yang biasa melintasi alas roban tersebut. Kalau kalian sendiri gimana? Menurut kalian, apakah yang dialami Dito hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang belum benar-benar selesai di jurang itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya kisah nyata mistis yang pernah kalian alami sendiri atau dialami keluarga maupun orang di sekitar kalian, kalian bisa kirimkan ceritanya melalui email yang aku sematkan di deskripsi video. Siapa tahu kisah kalian akan aku angkat di episode berikutnya. Terima kasih sudah menemani malam bersama Jarod sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam dan hati-hati kalau suatu saat kalian harus melintasi sendirian di jalan yang sepi, seperti jalanan alas roban.